Ustaz, anak kan orang awam yang belum cukup lama mengikuti majelis ilmu. Akan tetapi setiap anak ikut dalam majelis ilmu, anak selalu ditatap atau dilihat dengan sinis. Bahkan anak mendengar sendiri rumor kurang mengenakan tentang anak. Pertanyaan anak, Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang kejadian tersebut? Pertama, orang yang bertanya ini, antum jangan terlalu dibawa perasaan. Orang yang memandang, senyumi aja. Assalamualaikum. Ya. Mudah-mudahan dia juga akan membalas Waalaikumsalam. Jangan ditebak-tebak dengan tebak yang mengerikan. Itu satu. Untuk kamunya sabar dan jangan terbawa perasaan. Jangan buruk sangka. Mudah-mudahan itu adalah tatapan keheranan karena ada orang awam yang mau datang. Masya Allah. Kelihatan pakaiannya belum sama. Jenggotnya masih dicukur misalnya. Itu keheranan saja. Tetapi kalau tahu kamu mau ngaji dalam keadaan kamu masih awam, mereka semua senang. Yang kedua, nasihat buat antum semua. Jangan bersikap dengan sikap yang tidak baik kepada orang yang baru datang. Walaupun orang itu masih musbil misalnya pakaiannya, masih pakai celana, belum pakai gamis, masih belum bisa memakai cadar misalnya kalau perempuan. Jangan disikapi secara sinis. Sebab orang baru, namanya juga orang baru masuk, baru belajar, belum tahu. Kalau begitu masuk, salaf itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, sampai 33 item. Mungkin dia nggak jadi. Nggak jadi saya salaf-salafan. Dan itu subhanallah terjadi di beberapa tempat, di antaranya di pondok saya. Ada satu orang datang mau ngaji pondok, boleh, ahlan wa sahlan. Kebetulan jamaahnya ditempatkan di tempat khusus ya, karena bukan santri, awam jiwam sudah. Kamu bisa bayangkan kayak apa, jamaah lagi awam, 2 orang, yang satu tatoan. Saya pesan pada satu orang, jaga dia, berikan makan sebagainya, dia ingin belajar. Kita tinggalkan dengan baik, sehari, 2 hari, 3 hari. Hari keberapa hilang, pergi. SMS ke saya. Ustaz, jazakumullah khair, antum orang baik, antum begini, antum begitu. Tapi murid-murid antum, waduh, habis itu sama dia. Mereka tidak punya begini. Saya datang ke pondok nanya, kenapa? Apa yang terjadi? Kita debat sama dia. Saya katakan salaf harus begini, saya harus begini, salaf harus begitu. Dia jawab, saya nggak mau salaf, saya ingin mengaji Quran Sunnah. Ya orang awam kan, kamu kalau mau salafi harus begini. Saya bukan jadi salaf, saya ingin belajar. Ya jawab begitu, tambah marah si santri. Kamu nggak boleh mengatakan begitu, nggak mau salaf. Salaf itu yang terbaik. Salaf itu, saya mau belajar, saya bukan mau jadi salafi. Debat akhir, sampai pergi mental. Ini khonibdina azakumullah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Tetapi ini sangat disayangkan. Dia sudah mau ngaji, pertama akidah diluruskan, kemudian prinsip-prinsip sunnah diajarkan, kemudian pengamalan-pengamalannya, yang wajib-wajibnya, sholatnya, puasanya, dan terus sampai akan nyampe pada saatnya perkara-perkara tadi. Sebaliknya, untuk mengimbangi yang ini, kita ceritakan juga yang sebaliknya. Datang satu elf, isinya sih cuma 5-6 orang. Yang satu gondrong, yang satu gundul, yang satu lagi tatoan, yang satu pakai kaosnya begini, apa namanya itu? Kutungan ya. Kelihatan tangan dari ujung sampai ujung. Ini preman-preman dari mana? Mobilnya tulisannya Wasis kalau nggak salah, apa nama bus, nama bus. Assalamualaikum, mau ketemu Ustaz. Mau apa ya? Cari siapa? Cari Ustaz. Iya saya. Saya mau ngadakan perayaan apa ya, Isra Mi'raj apa-apa begitu di tempat saya di terminal. Minta gitu. Gini aja. Kamu kalau mau ngaji, datang ke sini.
Karena kalau kita acara-acara seperti itu, kita nggak biasa demikian. Boleh kami ngaji ke sini? Boleh, ahlan wa sahlan. Itu saya temui setiap pekan mereka datang, saya ajari tauhid. La ilaha illallah. Saya tidak bicara rambutnya, saya tidak bicara tatonya, saya nggak bicara semuanya, nggak bicara. Belum bicara apapun. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan hanya bicara akidah saja, pakai buku, pakai kitab. Tidak disuruh, mereka cukur sendiri. Tidak disuruh mereka pakai baju yang rapi, semakin rapi, pakai baju koko lah, ya. Pakai sarung dan seterusnya. Berubah sendiri. Sampai betul-betul Masya Allah semangat untuk mengamalkan sunnah. Sudah bertahun-tahun saya pindah ke Jogja, itu kan di Salatiga. Bertahun-tahun saya pindah ke Jogja, sudah lupa dengan mereka. Pulang dari Jogja menuju Semarang, sampai di dekat Salatiga, busnya mengatakan bahwa kami tidak bisa melanjutkan karena ada ini, ada itu jalan. Maka kami turunkan di Salatiga. Busnya balik, kita nunggu dari Salatiga cari bis lain. Saya ke kamar mandi, yang jaga uangnya, Assalamualaikum Ustaz, yang dulu pernah ngaji. Saya mau beli tiket, yang jual tiketnya juga, Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya naik di atas mobil, yang menjajakan minuman aqua jual gitu, kenal lagi, Assalamualaikum Pak Ustaz. Masya Allah, mereka tidak lupa dengan yang mengajarkan pada mereka akidah, tauhid dan sebagainya. Ini barakallahu fikum, karena kabar. Bukan awal pertama kamu sebutkan 131 perkara untuk jadi salafi, semuanya harus dituruti satu-satu. Bertingkat dari yang paling penting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Udah lewat waktu, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.